الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema merawat ketakwaan pasca Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumaah ini adalah pekan pertama di bulan Syawal 1442 Hijriah, tepatnya tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah, tepatnya satu hari yang lalu kita telah merayakan hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idhin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari sebelumnya kita telah melepas Ramadan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Ramadan pasti berlalu dan Ramadan akan kembali datang tahun yang akan datang. Tetapi pertanyaannya hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, apakah kita ada jaminan bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang? Maka jawabannya adalah tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia pun yang dapat menjamin, baik itu usia kita yang sudah tua, yang sudah lanjut, usia muda, usia anak-anak, maupun usia-usia yang sudah di atas 70 tahun. Tidak ada jaminan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang.
Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terindah, menjadi Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini diterima seluruh amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum semua bahwa akhir atau finish capaian dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuan akhir dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa kita ini yang diberikan 1 bulan penuh oleh Allah, Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Ramadan menjadi syahrun azimun, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan, bahkan bulan yang langsung disebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dan kemuliaan Ramadan itu terletak pada Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka Ramadan itu menjadi mulia. Dari demikian banyak informasi-informasi tentang keutamaan dan keunggulan sekaligus keberkahan Ramadan, semua itu terpaku pada tujuan akhir la'allakum tattaqun. Puasa kita membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu merawat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu adalah sukses tidaknya tujuan akhir dari puasa kita? Mari kita hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita deteksi dini mulai dari sekarang, karena kesuksesan Ramadan, keberhasilan Ramadan, manakala kita mampu mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa indikasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat firman Allah yang lain di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 134. Begitu indah Allah gambarkan dengan gambaran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nabi memberikan gambaran kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan, siapa yang menjalankan qiyam Ramadan dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Maka diperkuat dengan ayat 133 di dalam surah Ali Imran. Allah menyeru kepada kita, Allah mengajak kepada kita, karena manusia mahalul insan, tempat manusia itu senantiasa adalah lupa dan salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua yang bernama anak Adam, semua pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyeru di ayat 133 surah Ali Imran ini, Allah menyeru wasari'u, bersegeralah kita semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita menduduki bumi ini. Bisa jadi bulan ini adalah kontrak terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi ini. Tahun ini, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak ada yang tahu tentang rahasia umur. Maka itu Allah mengajak kepada kita, besar, kecil, tua, muda, segera menuju ampunan Allah, melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah memberikan kabar gembira, orang-orang yang menyegerakan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Dan itu semua diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Lalu apa penciri dari orang-orang yang bertakwa itu? Inilah yang kita coba akan lebih jauh lagi kita bahas di dalam surah Ali Imran ayat 134. Di ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Deteksi yang pertama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga ketakwaannya pasca Ramadan adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senang, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang siap mengeluarkan hartanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari ayat ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah garis bawahi dengan fis-sarra'i wad-dharra, baik keadaan lapang maupun keadaan sempit, baik keadaan kaya maupun miskin. Allah tidak melihat status seseorang, tetapi ketika status kita adalah orang-orang yang bertakwa, dia pribadi orang-orang yang senang, orang-orang yang gemar infak di jalan Allah, baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mari kita lihat ke belakang sejenak, mari kita lihat sejenak ke depan. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina sedang dibombardir, sedang dihinakan, sedang diperangi. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, belumlah kita termasuk rihlah, belumlah kita termasuk jalan-jalan sebelum kita mendatangi 3 tempat kota suci. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu Allah muliakan dan Nabi muliakan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha. Penyebutan Masjidil Aqsa ini tentu bukan sembarang Allah menyebutkan, tetapi ada nilai-nilai sehingga Masjidil Aqsa disebut dengan Al-Quds, kota suci, sama seperti Allah Subhanahu wa taala menyematkan kepada Masjidil Haram, menyematkan kepada Masjid Nabawi di Madinah. Begitupun dengan Palestina. Dan hari ini mari kita
mengetuk hati kita, dan ini adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisikan harta yang kita punya, membantu saudara-saudara yang berada di Palestina, yang hari ini diperangi, yang hari ini dibombardir, yang hari ini oleh pelaku-pelaku teror yang sesungguhnya, tetapi bisa jadi negara-negara umat Islam pada khususnya dan negara-negara PBB mungkin diam. Maka kitalah sebagai umat muslim yang jauh dari negara Al-Aqsa, kita berada di Indonesia karena memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim akhul muslim. Kalau ada muslim yang satu tercubit, maka kita juga merasakan sakitnya cubitan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini diibaratkan kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Laksana sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saudara-saudara kita sedang tersakiti di sana, terzalimi di sana. Maka kalau kita punya harta, silakan infakkan dengan harta, sedekahkan dengan harta. Yang punya pemikiran, sampaikan diplomasi dengan pemikirannya. Yang punya tenaga, silakan dengan tenaganya. Minimal dengan doa yang kita punya, itu sudah memiliki simpati kepada saudara-saudara muslim yang berada di Palestina. Dan ini sekali lagi bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri dari orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita buka kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul karya Al-Imam As-Suyuti, atau kalau kita buka Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, maka kita akan temukan sebab turunnya ayat ini. Ayat ini sesungguhnya menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Uhud. Paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jiwa dan raganya siap membela Rasulullah, saat perang Uhud itu terbunuh mati syahid di tangan Wasi atas suruhan dari Hindun, dan bahkan dibelah dadanya, diambil jantungnya. Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu, tetapi Rasulullah maksum, terjaga dari dosa, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah melalui ayat ini wal kadhiminal ghaidh. Ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pribadi orang yang bertakwa manakala kita mampu menahan amarah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Yang ketiga, sebagai ciri dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, pribadi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka pantas tiga tipologi ini disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Penutup ayat ini menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah sangat senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang ihsan atau muhsin di sini adalah manakala kita mampu berbuat baik kepada musuh sekalipun, kita mampu berbuat baik kepada orang yang menzalimi sekalipun, maka inilah yang disebut dengan muhsin menurut para pakar ahli tafsir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di 2 Syawal 1442 Hijriah ini kita mampu mempertahankan ketakwaan kepada Allah, sehingga kesuksesan dari Ramadan manakala mampu mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjuang di jalannya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه على الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa istri dan anak-anak kami, doa semua famili kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkat derajat kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Duhai Allah, menangkan seluruh perjuangan orang-orang muslim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh yang memerangi Islam, wabil khusus para Yahudi. Jamaah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan wal fitan wal qarana ma dhahara minha wa ma batan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.